this is the first pandemic caused by a coronavirus. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah dan memakan korban jiwa masih terus. Positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. Berdasarkan data yang dihimpun, Penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama terdapat penambahan kasus sebanyak 3.143 kasus sehingga total kasus COVID-19 di. Saudara, hari ini kasus positif corona Indonesia kembali mencatat rekor naik lebih dari 5.000 kasus. Imbauan agar masyarakat taat protokol kesehatan dan menjauhi kerumunan massa disuarakan sejumlah pihak termasuk Kapolri. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Salma Arifin. Kepada Ibu Salma Arifin, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada host. Selanjutnya, di sini saya akan menyajikan atau menyampaikan singkat mengenai penyebaran COVID-19 secara airborne. Nah, seperti yang kita ketahui melalui panduan terbaru COVID-19 yang dirilis oleh WHO, tepatnya pada tanggal 9 Juli, WHO menambahkan bahwa penularan virus corona dapat terjadi secara airborne, dan melalui airborne ini lebih rentan terhadap penyebaran yang terjadi secara indoor atau di dalam ruang. Nah, terlebih pada ruangan yang sempit, ramai, dan tertutup. Contohnya adalah gym, restoran, ruang kantor, dan tempat yang serupa. Nah, seperti yang sudah kita ketahui tadi, bahwasanya coronavirus ini dapat menyebar melalui udara atau disebut dengan airborne. Terlebih ditambah dengan beberapa bukti ilmiah yang menyatakan bahwa virus ini bisa bertahan di udara selama beberapa jam dalam bentuk aerosol. Nah, aerosol itu seperti partikel yang sangat kecil yang melayang di udara, contohnya seperti kabut, kurang lebih seperti itu. Nah, virus berbentuk aerosol ini bisa terhirup dan menyebabkan seseorang yang menghirupnya terinfeksi COVID-19. Inilah yang disebut dengan penularan melalui airborne. Nah, para ahli juga percaya bahwa penularan jalur airborne ini dapat terjadi dalam ruangan yang tertutup, ber-AC, dan memiliki sirkulasi udara yang buruk. Selain itu, seseorang yang bernapas dengan berat, contohnya seperti seseorang yang sedang bernyanyi atau melakukan aktivitas olahraga, nah, orang tersebut berpotensi mengeluarkan droplet yang lebih banyak lagi dan juga lebih bertahan di udara dalam waktu yang cukup lama juga. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada host lagi selanjutnya. Baik, terima kasih Ibu Salma Arifin. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab bagi 2 orang penanya dan pertanyaan akan dijawab pada sesi terakhir. Sebelum menyebutkan pertanyaan, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu dengan menyebutkan nama. Bagi 2 orang penanya, dipersilakan. Ya, izin bertanya, nama saya Devi. Bagaimana jika kita terpaksa berkegiatan di tempat yang berpotensi tinggi, seperti perkantoran dengan ruangan ber-AC, bagaimana cara kita untuk melindungi diri dari COVID-19 ini? Terima kasih. Baik, untuk penanya selanjutnya. Izin bertanya, nama saya Ahmad Rizky Fadilah. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa rentan di dalam ruangan. Nah, kalau kita di luar ruangan, apakah kita rentan juga terhadap virus COVID-19? Terima kasih. Demikian pertanyaan dari audiens. Kepada Ibu Salma Arifin, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Pertama-tama saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bu Devina.
Sebelumnya, untuk memproteksi diri dari penyebaran COVID-19 secara indoor itu sebetulnya sama dengan protokol kesehatan yang sudah ada sebelumnya, yaitu 3M. 3M meliputi menggunakan masker, lalu menjaga jarak, dan mencuci tangan. Di sini ditekankan lagi kepada penggunaan masker karena secara indoor dengan sirkulasi udara yang kurang baik itu dapat dilakukan proteksi diri dengan menggunakan masker untuk tercegah dari penularan COVID-19 secara airborne di indoor ini. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Ahmad, untuk jawabannya adalah sebenarnya penyebaran secara indoor lebih rentan dibandingkan penyebaran secara outdoor. Namun itu pun tidak menutup kemungkinan jika penyebaran dapat terjadi secara airborne di outdoor. Tapi untuk sekarang yang kita ketahui penyebarannya itu sangat rentan dan lebih sering terjadi di kondisi yang indoor seperti itu. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya serahkan lagi kepada host. Baik, terima kasih banyak Ibu Salma Arifin atas jawaban dari pertanyaan audiens. Demikianlah webinar pada hari ini. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah lakukan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saya, Sonia Anastia, dan seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, salah satunya yaitu dengan cara 1. Menggunakan masker. Selain kita memakai masker, ingat, kita juga harus menjaga jarak. Ya, ada kurangi jumlah orang dalam ruang. Ruangan harus memiliki ventilasi yang memadai. Ya Allah, Ahmad jangan kayak gitu, Ahmad. Pengen ketawa. Apanya? Ahmad jangan duduk. Kenapa duduk sih? Kirain ini